ini guest lecture dari Bu Yanti, teori-teori sosiologi ekonomi. Terus Fadia Saktiyanti, Bu Yanti dari Prodi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Kita ikuti ya. Kita ikuti. Beliau menyampaikan mata kuliah Sosiologi Ekonomi di Universitas Negeri Surabaya. Tidak seimbang gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak menggunakan aplikasi, tapi padahal kan si pemilik kendaraan itu dia yang punya kendaraannya, dia yang capek gitu kan, kendaraan rusak dia juga yang memperbaiki gitu. Tapi penghasilannya sekarang malah semakin turun. Nah itu istilah disebut sebagai pseudo cooperation ya, kerjasama semu. Nah itu nanti kita bahas lebih jauh ya, itu dari teorinya mereka. Nah sekarang saya mau mengenalkan tentang sosiologi ekonomi ya, apa kaitannya dengan pengantar ekonomi. Jadi kenapa ilmuwan sosial itu perlu belajar ekonomi? Kira-kira kenapa? Ya, boleh. Karena kalau misalkan kita dari IPA, itu ada fisika, Ya. juga ada kimia dan biologi. Kalau misalkan kita mulai fisika atau hukum alam, kita bisa ngerti kayak bagaimana atom itu bekerja, terus bagaimana kayak program itu bekerja dari fisika itu tadi. Nah, kalau di ekonomi, kalau misalnya kita belajar ekonomi, kita juga bisa paham bagaimana sejarah itu bergulir dan sosiologi bergulir. Karena kayak misalkan proses dari misalnya sejarah, semuanya berkaitan dengan ekonomi. Berarti kayak itu dari masyarakat paling awal sekalipun. Dia masih ada ekonomi, walaupun yang desainnya kayak pertukaran. Itu karena itu ekonomi dia kayak pergolakan sosial, kayak sosial, terus perangan. Itu pasti menghilangkan ekonomi juga. Jadi dari tingkat ekonomi kita juga bisa menganalisis sosial itu lebih dalam. Oke, ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Kenapa orang sosial itu perlu belajar ekonomi? Sehari-hari yang bangga. Kenapa nggak perlu Belajar belajar ekonomi? dari kecil loh, kita sebenarnya berhubungan dengan proses-proses ekonomi kan ya. Sekarang udah sampai kita dewasa sekarang, kita belajar ekonomi sebagai ilmuwan sosial. Ya. Kira-kira. Nah intinya kalau ekonomi kita belajar apa sih? Kalau di ekonomi? Boleh. Yang 3 hal ya, mungkin masih ingat ya waktu SMA ya, belajar tiga aspek di dalam ekonomi itu. Kita belajar proses apa namanya, produksi, terus kemudian distribusi, oke, nah konsumsi. Ini kan semua kalau orang ekonomi melihat fenomena ini setaris paribus ya. Jadi semua dianggap netral gitu loh. Jadi tidak melihat bahwa masyarakat itu punya selera gitu ya. Bahwa selera itu sangat sosial gitu loh. Bahwa yang namanya tindakan ekonomi itu sangat punya unsur sosial. Kayak misalnya kita bekerja buat apa sih? Kenapa orang harus bekerja? Dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kayak apa lagi? Meningkatkan kesejahteraan. Apa lagi? Financial freedom. Maksudnya? Kebebasan loh. Kalau kita mau beli apa itu gampang. Sini kita cukup buat kita sendiri dan keluarga. Nah, itu ya. Financial freedom itu sangat sosial. Jadi kita yang namanya tindakan sosial, kalau menurut Weber adalah tindakan yang mempunyai makna dan ditujukan pada orang lain. Oke, jadi kita bekerja tuh Jadi kita bekerja itu bukan diri sendiri, iya kan? Kita bekerja itu pikirin nanti anak kita makan apa ya, nanti istri kita makan apa. Terus kalau kita kan nggak bisa
Chandra sendirian. Kalau kita melihat tetangga kita masih susah namanya, apa kita bisa